ya Nabi Adam gitu. Tapi kalau Adam ya gue sih banyak gitu. Wah, menarik nih. Kenapa bisa didefinisikan Adam itu banyak? Iya. Oke. Zaz, ceritain Zaz, siapa sih diri lo? Diri gue ya, kalau ditanya soal diri, kayaknya gue orang yang belum tahu siapa diri gue kayaknya. Karena berat kalau buat gue pribadi menjawab itu. Kenapa berat? Karena ada bukan istilah ya, ada ayat yang mengatakan, gue sebagai orang muslim gue yakin pada ayat itu, barang siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Jadi gue nggak bisa jawab itu. Tetapi kalau lo tanya misalnya gue dari mana, terus kelahiran tahun berapa, mungkin personalitas gue lah ya. Oke. Gue bisa jawab. Tapi kalau identitas kayaknya ntar deh, gitu. Oke. Iya kan? Kalau misalnya lo tanya personalitas ya, nama gue Zasep Suhandi. Gue lahir di Sukabumi, salah satu kota di Indonesia tentunya. Lahir tahun 89, tapi ada kesalahan tulisan di KTP gue 88. Pas gue cross check ternyata 89 gitu. Jadi gue 1 tahun lebih muda faktanya daripada datanya, ya kan? Oke. Ya itulah personalitas gue. Oke. Apa yang membuat lo ngerasa lo itu istimewa? Gue nggak pernah ngerasa istimewa, bahkan gue sih nggak pernah ngerasa bahwa gue ini juga penting. Dan intinya gue bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, nggak penting dan nggak istimewa sama sekali gitu kan. Gue ubah pertanyaan gue. Apa yang membedakan lo sama orang-orang lain? Kalau yang pernah gue temuin orang lain dengan diri gue, bedanya selain fisik ya tentunya, cara berpikir. Cara berpikir kayak gimana tuh, Zaz? Contoh gini, ketika gue ngobrol dengan adik gue punya adik. Dia di pesantren 7 tahun. Dan baru beberapa bulan lalu, adik gue keluar dari pesantren. Ya entah dia mau apa. Nah, gue sama dia tuh sering ngobrol hal-hal yang biasa orang lain cerita atau orang lain ceritakan gitu kan. Nah, gue membicarakan hal itu dengan cara yang lain dengan adik gue. Misalnya contoh gue kayak gini, gue tanya sama adik gue, Dek, lu tahu nggak Adam itu siapa gitu, kayak gitu. Padahal gue sendiri sebenarnya nggak tahu gitu kan Adam itu siapa gitu. Tapi ya mungkin sedikit banyaknya gue punya perspektif tentang Adam gitu. Contohnya hal-hal kayak gitu tuh gue obrolin sampai berjam-jam, bahkan sampai pagi gitu kan gue ngobrol, karena gue rasa ada faedahnya gitu, baik buat diri gue ataupun adik gue sendiri. Adik gue yang dari pesantren gue rasakan bisa ngelindungin gue gitu supaya gue ngomongnya nggak kebablasan atau apa segala macam gitu. Jadi bedanya gue dengan teman-teman yang pernah gue temuin dalam hidup gue itu, yaitu gitu. Kalau teman-teman gue misalnya dia membaca sebuah kisah itu, ya udah cukup dia tahu dan dia cuman wow gitu. Kalau gue nggak wow gitu, tapi gue justru di situ tertantang untuk berpikir, oh ini maksudnya gimana sih, ini kemana larinya gitu. Atau kenapa sejarah ini harus ditulis dan harus diketahui gitu. Kalau gue, kenapa harus diketahui? Pasti ada pesan di situ, pesan moral atau mungkin ada rumus gitu. Itu yang membedakan gue sama teman-teman gue dalam cara berpikir. Oke, jadi lu tuh orang yang selalu penasaran mungkin. Bisa dibilang seperti begitu. itu ya. Oke, hal apa yang paling bikin lu sangat penasaran atas sesuatu? Hal apa? Banyak sih hal. Salah satunya gini, ketika banyak orang memperdebatkan soal Adam memakan buah holdi. Ada yang menceritakan buah holdi itu kan dimakan kemudian sampai di sini. Ada juga yang mengatakan buah holdi seperti buah ini buah itu. Nah, gue sendiri nggak di situ pikirannya, malah lain gitu. Gue berpikir buah holdi, terus gue baca ayatnya, ujung-ujungnya tentang semacam permasalahan rumah tangga gitu kan. Ini jangan-jangan gitu kan. Terus di dalam kisahnya juga setelah makan buah holdi, diketahui Adam dan Hawa itu kan dalam keadaan telanjang. Jadi kan tanda tanya gue, apa yang dimaksud buah holdi ini gitu kan? Apa sesuatu peristiwa yang dinamai itu, suatu perbuatan yang dinamai itu supaya lebih sopan, lebih santun, atau gimana?
gimana kan gitu kan. Nah gue cari hal itu. Oke, gue masih belum paham nih. Apa yang lo maksud dengan peristiwa itu? Gini maksud gue, kalau misalnya di dalam yang pernah gue baca ya, di situ kan dikatakan dengan memakan buah holy, kalau nggak salah dalam ayat itu akan menyebabkan keturunan-keturunan gitu kan, kemudian bla 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 kesananya gitu. Lo bisa baca sendiri lah gitu kan ayatnya. Gue sendiri juga nggak bisa ngasih tahu ayat berapa gitu, karena gue sebenarnya kan ya bukan ustadz yang harus menghafal ayat gitu. Ya nggak gitu juga sih sebenarnya ya, terustadz ataupun siapapun ya menghafal ayat kan nggak ada masalah. Maksud gue bukan itu, bukan tipe orang yang suka menghafal sesuatu, tapi gue lebih senang memahami sesuatu itu bukan dihafal gitu. Jadi ada, setahu gue sih kayak gitu. Nah lu bisa simpulin lah, mungkin teman-teman yang lain juga bisa simpulin apa yang dimaksud makan buah holy itu gitu kan. Kok ada hubungannya dengan rumah apa, mengurus rumah tangga, keturunan kan begitu kan. Ini jangan-jangan gitu kan. Iya kan gitu. Oke, menarik nih. Kita kerucutkan tema ke, kalau misalnya lu yang tadi ceritain itu mengenai awal mula penciptaan manusia mungkin ya, asal mula manusia di bumi. Nah, menurut lu manusia di bumi itu gimana sih awal mulanya? Gue nggak begitu tahu persis ya gitu. Wawasan gue juga nggak begitu lebar kalau soal manusia pertama di bumi siapa sih. Ya mungkin gue dengan kebodohan gue atau keterbatasan pengetahuan gue bilang Adam gitu. Tapi kalau misalnya lu tanya Adam itu siapa, ya Nabi Adam ya Nabi Adam gitu. Tapi kalau Adam ya menurut gue sih banyak gitu. Wah, menarik nih. Kenapa bisa didefinisikan Adam itu banyak? Iya, gini lah. Adam itu dia sosok ciptaan Tuhan yang dimana malaikat suruh bersujud, dan seluruh malaikat sujud kecuali satu yang kalau nggak salah Azazil ya apa siapa gue lupa lagi tuh, sehingga dia dikutuk karena tidak mau bersujud. Dia tidak mau bersujud dan dia dikutuk karena kesombongannya itu. Jadi orang yang sombong itu ya dikutuk gitu. Nah bagi itu semua tuh entah skenario entah apa ya, ya nantilah kita gali lagi soalnya. Cuman kalau konsepnya seperti itu berarti yang dimaksud, yang diceritakan Adam itu ya kita tahu dari situ, tapi itu bukan untuk kita mengetahui Adam dulu seperti itu aja, tapi kita juga harus melihat ke diri kita. Coba kita sadari, lihat pada diri kita, siapa yang menggerakkan seluruh tubuh kita, dan siapa juga yang suka menghasut kita, apa ada di luar kita atau di dalam diri kita. Kendati pun ada teman kita yang sudah dirubah sama yang si penghasut ini, sehingga dia menjadi sosok yang selalu mengajak kepada keburukan. Ya itu setan pembunuh. Iya. Kan gua, perspektif gua setan itu sifat gitu. Gitu. Oke, di sini di tema ngobrolin kisahku tentang Adam ini tadi ada 3 karakter ini. Adam, setan, Azazil. Menurut lu siapa mereka? Ya mereka itu ciptaan Tuhan kalau menurut gue, sepengetahuan gue. Tetapi semuanya ada pada diri kita. Wah, menarik nih. Hakikatnya gitu. Sekarang misalnya gini, lu selalu mungkin sebagian orang berpikir iblis tuh kayak di TV-TV gitu kan, di sebelah kiri dia ngerocos ngajak kita yang bener-bener apa yang nggak bener, terus kemudian malaikat di sisi kanan gitu kan. Ya itu kan cuma visual aja kayak gitu kan. Sebenarnya memang setiap saat di hati kita selalu ada yang berbisik untuk melakukan ketidakbaikan atau pembangkangan terhadap ilahi kan gitu kan. Gitu. Nah kita kenali siapa itu, dan selalu harus membutuhkan energi untuk tindakan-tindakan itu. Dari mana kita punya energi? Dia jamin energinya. Lihat para pelanggar aturan, dia selalu terlihat kuat. Ya tentu saja dia kuat, karena memang mungkin iblis dengan manusia itu kuatan iblis gitu. Dan faktanya kita lihat sekarang manusia juga sudah banyak yang berubah menjadi apa yang dinubuatkan oleh Nabi ya kalau menurutku. Ada yang sudah menjadi, ya sebagian orang berpikir ya Ya'juj akan keluar, Dajjal akan keluar. Kalau gue sendiri sekarang sudah mulai, Dajjal sudah di mana-mana, Ya'juj sudah di mana-mana. Nah itu semua kan hasil olahannya iblis. Menarik nih. Dajjal di mana-mana berarti itu kata yang jamak. Berarti bukan menunjuk ke satu orang.
bukan menuju ke satu tubuh kalau menurut gua ya. Oke, Gitu. gimana menurut lu? Kalau menurut gua itu lebih kepada satu sejenis organisasi atau bisa juga mungkin suatu negara atau bisa juga suatu badan eh, politik atau apalah gitu ya. Eh, Mereka memiliki kekuatan visi misi untuk bagaimana bukan apa namanya ya, bukan untuk menyaingi Tuhan mungkin ya, karena sih menurut analisa gua mereka justru biasanya orang-orang yang hanya di mulut percaya Tuhan tapi hatinya enggak. Nah jadi gua rasa sih ya mungkin mereka ingin memenuhi hasrat aja. Sedangkan hasrat itu sendiri biasanya tendensi pada nafsu, dan nafsu itu ya menurut gua ya itu ya nafsu. Organisasi, badan, politik dan lain-lain yang menurut lu itu untuk saat ini yang lu bisa sebutin itu memang yang mana sih, Zes? Apa badan Yang apa? tadi kan Dajjal itu Bisa aja kan suatu tubuh Menurut lu, politik apa menurut lu itu untuk saat ini tuh siapa ataupun badan apa ataupun badan politik apa ataupun organisasi apa barangkali? gue sih belum bisa jelaskan itu ya kayaknya sekarang ini. Cuma gini lah, gue justru di sini kan ingin ngajak kalian atau teman-teman termasuk juga lo gitu kan, untuk yuk sama-sama kita cari gitu. Apa sih yang dimaksud dengan Dajjal itu dengan kriterianya dan segala macam. Dajjal suka memandang sebelah mata. Dajjal matanya satu gitu ya. Artinya mata yang satu itu karena mata yang satu tidak digunakan. Karena buta. Ya karena buta kan gitu kan. Buta itu kan bisa memang buta sudah ciptaan atau dibutakan oleh dirinya sendiri. Kan banyak manusia suka bilangin, lu udah dibutakan sama dunia. Ya kan? Nggak mungkin dunia membutakan dia, tapi dia sendiri yang membutakan dirinya demi dunia. Fakta kan begitu sebenarnya. Cuman bahasa sederhananya begitu, lu udah dibutakan oleh dunia. Gimana ceritanya dunia membutakan lu? Tapi lu sendiri gitu kan, yang membutakan diri lu oleh dunia. Sekarang gini, simulasinya kalau dunia itu adalah tangan, bukan tangan yang membutakan mata lo, tapi lo sendiri memutuskan untuk menggunakan tangan lo untuk menutup mata. Seperti itulah kurang lebih lah ya. Wih, menarik nih. Kita balik lagi untuk ke tema kisahku tentang Adam. Ketika lu mendengar kata Adam, dan tadi dari definisi lu tuh Adam itu bisa siapa? Ya gue tarik diri gue sendiri aja. Gimana? Jadi lu mendefinisikan kalau lu itu juga Adam? Adam kucing, kambing, pohon atau manusia? Gue tanya sama lu. Pengalaman gue sih ya, karena gue Muslim, Adam itu nama Nabi. Adam itu nama dari dia, Nabi itu identitasnya. Adam itu manusia cuy. Sekarang gue tanya, lu dan gue manusia bukan? Manusia. Kalau lu sibuk memikirkan peristiwa Adam, lu kapan lu akan sibuk memikirkan diri lu sendiri? Supaya lebih baik untuk tiba kepada ridhonya ilahi. Kalau gitu. Lu cukup baca kisah Adam begitu, lu samain dengan diri lu. Ketika lu lahir, lu bisa apa? Apa bedanya dengan Adam yang ketika diciptakan ribuan malaikat belum bersujud kepada Adam, ya tentu atas perintah Tuhan gitu kan, dia nggak bisa ngapain. Tapi ketika Tuhan berkata sujudlah, maka matanya bisa melihat, mulutnya bisa bicara atau mengeluarkan suara, tangannya bisa bergerak segala macam. Siapa yang menggerakkan? Oke, sebagai kata terakhir nih, menurut lu tentang Adam dan lu, sebagai kata terakhir, apa sih kesimpulan dari kisahku tentang Adam ini? Dari kisahku tentang Adam adalah gue membaca kisah Adam, dan ternyata apa yang dikisahkan di dalam Al-Quran ya, atau di dalam kisah Adam itu, dan ternyata yang dikisahkan adalah diri gue. Oke. Sorry. Kalau misalnya butuh penjelasan ya nantilah kapan-kapan gitu, karena waktu kita kan nggak untuk ini aja kan. Oke, siap. Makasih banget Sas untuk episode pertama ini. Menarik banget ngobrol sama lo. Kita bakal ketemu lagi membahas lebih dalam mengenai ilmu-ilmu ataupun informasi-informasi yang memang sebenarnya udah lama tapi
aplikatifnya belum kita sampaikan sampai saat ini. Untuk itu makasih banget untuk hari ini. Sampai ketemu di Ngobras, ngobrol bareng Zaz. Bye.